Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini. Di dalam perenungan saat ini, kita akan membahas mengenai suka ngegosip. Pasti di antara kita masih banyak yang suka ngegosip, suka mencari kesalahan orang lain, kalau ibaratnya bahasa ngetrennya itu kepo. Hal ini terjadi bukan hanya di kalangan jemaat saja, tetapi ini semua terjadi bagi setiap orang, baik itu jemaat, baik itu aktivis, baik itu pendeta sekalipun. Mengapa manusia lebih suka ngegosip? Kalau dia ngomongin orang lain, atau dia kepoin orang lain, cari tahu tentang orang lain, apa sih kesalahannya, apa sih kekurangannya, itu suka sekali. Sadar tidak bahwa ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, sebenarnya kita sedang memuaskan daging kita sendiri. Kita sedang memuaskan jiwa kita sendiri. Karena itu tuntutan daging, kita merasa lebih senang, kita merasa lebih happy. Bayangin, bisa ada orang yang enjoy banget ketika dia ngegosip, dia ngomongin orang lain, dan ini terjadi. Apalagi kalau misalnya ada orang-orang yang dia tertutup, dia tidak terbuka tentang kehidupannya. Banyak orang yang berusaha untuk kepo, untuk cari tahu, bahkan menjelek-jelekan orang tersebut di belakang orang tersebut. Apakah hal ini dibenarkan oleh Tuhan? Mari kita merenungkan. Benar nggak sih? Apalagi kalau orang yang melakukan hal-hal seperti ini adalah seorang pendeta, hamba Tuhan, bahkan mungkin juga seorang dosen yang ada di institusi perguruan tinggi. Saya rasa hal ini justru tidak pantas. Orang-orang seperti ini tidak pantas gitu loh. Ada di sebuah institusi perguruan tinggi, mengajar sebagai dosen atau juga sebagai pendeta. Kalau kehidupannya masih seperti ini, apa yang mau diajarkan kepada jemaat? Apa yang mau disampaikan? Bisa kita pikir ya, kita bayangkan. Kalau dia saja tidak bisa menjaga mulutnya, bagaimana mungkin? Di sini saya mengajak kepada setiap Bapak Ibu Saudara, ayo kita jangan berperilaku seperti ini. Karena perilaku-perilaku seperti ini adalah perilaku-perilaku ketidakbenaran. Perilaku yang tidak diajarkan oleh Tuhan kita, siapapun kita. Mari kita menjaga. Kita harus menyadari ya, ketika kita mungkin kepoin orang, kita cari tahu tentang orang, kita jahat tentang orang, kita ngomongin orang di belakang, kita ngejelekin. Pada saat itu sebenarnya kita sedang menjelekkan diri kita sendiri. Siapa sih kita yang berhak menjelekkan orang lain? Siapa sih kita? Apakah kita tidak punya salah? Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar di sini. Banyak yang saya temukan orang-orang seperti ini, bahkan di lingkungan perguruan tinggi, di lingkungan sekolah teologi, di lingkungan para hamba-hamba Tuhan, yang selalu kepo. Apalagi kalau melihat ada orang-orang yang hidupnya tertutup dan tidak terbuka, dia tidak open kepada semua orang. Nah, kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara. Mengapa seseorang itu bisa tertutup? Mengapa seseorang itu tidak mau membuka kehidupannya kepada orang lain? Harusnya kita menyadari, kita mengerti, punya empati. Seseorang itu punya privasi yang mungkin tidak mau diganggu, tidak mau diumbar ke banyak orang. Tetapi terkadang ya kita-kita ini yang suka mencari tahu, berusaha menjelek-jelekan. Padahal ya orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, saya tahu banget, dia juga punya kesalahan. Siapa sih dia? Kan tidak ada yang sempurna di antara kita. Orang itu yang berusaha mencari tahu, kepoin orang, ngejelekin orang di belakang, ngomongin orang di belakang. Dia berpikir bahwa orang yang dia jelekin, orang yang dicari tahu itu tidak tahu. Dia salah. Dia salah kalau dia berpikir seperti itu. Justru orang yang dikepoin itu, ya contoh lagi nih, ada orang yang kepoin saya misalnya. Dia nggak tahu bahwa ketika dia menjelek-jelekan saya, dia berusaha memfitnah,
berbicara yang macam-macam yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenarannya, seharusnya kan orang seperti ini cari tahu dong, bertanya dong, ada apa? Kok bisa begini, kok bisa begitu, bisa tolong nggak diceritakan? Kan harusnya seperti ini. Tetapi faktanya justru malah dia mencari tahu sendiri. Dia berusaha mengkepoin sendiri, bahkan mungkin berusaha mengarang-arang cerita yang dia sebenarnya tidak tahu kebenarannya itu. Dia tidak sadar dia menjelekkan dirinya sendiri. Ada loh ya. Ada orang yang dia punya semacam talenta. Dia bisa mendengar dari jauh. Ada orang bicarain dia, ngomongin dia di belakang dia. Dia tahu. Semua perkataannya secara detail dia bisa dengar. Nah, orang-orang yang suka cari tahu seperti ini, yang suka kepo, jelekin orang, ngomongin orang di belakang, dia nggak tahu bahwa orang yang dia jelekin, orang yang dia omongin itu mendengar semua perkataan dia, walaupun dari jauh, walaupun dia kasak-kusuk, itu bisa didengar secara detail. Ada orang-orang yang memiliki talent seperti ini, khusus dia bisa mendengar. Ah, masa sih? Ya, saya tahu karena saya pernah ada juga bersama dengan orang-orang seperti ini, dan dia bisa mendengar siapa-siapa saja yang ngomongin, yang ngegosip di belakang. Nah ini, makanya saya mengajak, ayo Bapak Ibu Saudara, janganlah kita suka ngegosip. Apalagi sudah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, demen banget ngegosip. Apakah Tuhan ngajarin kita ngegosip? Kan enggak. Ayolah kita belajar untuk hidup benar. Kita belajar untuk hidup suci. Kalau Bapak Ibu Saudara digosipin orang juga, suka nggak? Kita pikir deh. Belajar segala sesuatu kita pikirkan kalau kita memperlakukan orang lain dan kita diperlakukan seperti itu. Kira-kira kita suka nggak? Kalau kita nggak suka ya jangan lakukan ke orang lain. Itu aja sih sebenarnya kuncinya. Kita harus bisa hidup dengan baik seperti apa yang Tuhan contohkan. Apakah Tuhan suruh kita ngegosip, ngejelekin orang? Kan enggak. Mari kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara. Kendalikan mulut kita, kendalikan pikiran kita. Belajar berjuang untuk mengalahkan diri sendiri. Menemukan kejelekan, kesalahan diri sendiri. Itu harus kita temukan. Jangan berjuang menemukan kesalahan orang lain. Apalagi berusaha menciptakan orang lain itu bersalah. Ini lebih salah lagi. Kita harus belajar yuk, mari Bapak Ibu Saudara. Jaga hidup kita, kan nggak ada yang tahu kapan kita mau mati. Coba Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu nggak? Kalau misalnya besok mati. Nggak ada yang tahu kan? Nah kita jaga hidup kita dengan benar. Jaga pikiran kita, jaga mulut kita, jaga sikap kita. Apalagi sebagai seorang pendeta. Ya, sebagai seorang pendeta juga, hati-hati kalau masih seperti ini mulutnya, apa yang mau diajarin ke jemaat? Apakah Tuhan mengurapi? Saya yakin tidak. Apakah Tuhan menyertai? Kita tidak tahu, itu urusan Tuhan. Tetapi Tuhan yang pasti tidak suka ada orang-orang seperti ini, apalagi hamba Tuhan. Harusnya menjaga kekudusan dan kesucian di dalam hidupnya. Harusnya dia berusaha mengayomi, melindungi orang lain sesamanya, punya rasa empati, punya belas kasihan. Nah, apalagi kalau dia sebagai seorang dosen, sebagai petugas di dalam institusi keguruan, harusnya dia menjadi contoh. Kalau dosen justru dia memperlakukan atau berperilaku seperti ini, mau jadi seperti apa mahasiswa-mahasiswinya? Ayo. Kalau saya punya anak, saya juga nggak rela anak saya dididik sama orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena pasti akan ditiru. Loh, dosennya seperti itu, pasti peserta didiknya juga akan ngikutin. Mari, sadarlah Bapak Ibu Saudara. Ingat loh, hidupmu, hidupku, tidak ada yang tahu kapan kita akan berakhir. Tapi satu hal, kita pasti akan mengakhiri hidup kita. Kita nggak tahu kapan, tapi kita pasti akan mengakhirinya. Justru sekarang bersiap-siap. Ayo, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, salah satu cara mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kematian itu, dengan kita mempersiapkan diri menjaga kesucian, kekudusan hidup kita. Nggak usahlah cari-cari kesalahan orang lain, nggak usahlah kepo. Kita belajar yuk. Belajar hidup benar, belajar hidup suci. 24 jam, 7 hari seminggu kita hidup dalam kesucian Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Mari, kalau selama ini Bapak Ibu Saudara melakukan hal seperti ini, bertobatlah. Masih ada kesempatan kalau mendengar konten ini.
Saya mengajak, ayo minta ampun sama Tuhan, minta ampun supaya kita tidak lagi lakukan itu, dan kita jaga hidup kita supaya kita bisa menjadi teladan yang patut untuk dicontoh oleh setiap orang yang ada di sekitar kita, apalagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, apalagi setiap mahasiswa-mahasiswi yang kita ajar. Mari kita berjuang, hidup dalam kesucian Tuhan, 24 jam, 7 hari seminggu. Tuhan memberkati, salam transformasi.